kasih yang sebesar-besarnya kepada semua menteri, semua kepala lembaga atas kerja kerasnya selama 5 tahun ini dalam membantu saya dan Bapak Yusuf Kala dalam menjalankan visi dan program-program prioritas kita bersama. Kembali bergabung di program khusus Kompas TV, Cerita Para Menteri, Kerja Belum Selesai. Hashtagnya adalah Cerita Menteri, silakan mention @Kompas TV. Hari ini Pak Hanif, Bu Retno, Pak Rudiantara ingin selalu tahu sebenarnya rapat kabinet itu seperti apa. Kan kalau kita wartawan boleh ngeliput di awalnya aja kan, ngambil gambarnya, fotonya, lalu mungkin Pak Presiden mau ngomong sesuatu. Cuman setelah itu nggak cuma Aris sih, banyak yang tahu, Betul. banyak yang ingin tahu. Kalau kita lihat dari luar kan mungkin bapak-bapak menteri, ibu-ibu menteri ini asik-asik bawaannya ya. Tapi apakah ketika rapat juga seperti itu? Atau mungkin justru mencekam? Mungkin ada yang ribut satu sama lain mungkin. Rapat kabinet itu bagaimana sih Pak? Internal Ayo, Ya, siapa dulu? kalau rapat kabinet ya rapat. Emang rapat ada yang beda? Oh, dia santai-santai aja gitu Pak. Wah, Atau mungkin nggak bisa begitu dong, begini dong. Wah, mungkin ada tarik ulur pendapat gitu. kalau berbeda pendapat biasa, tapi dalam koridor budaya Indonesia tentunya. Karena kan biar bagaimanapun kita adalah orang Indonesia. Berbeda biasa, berbeda dengan menyampaikan pendapat. Karena presiden juga, wakil presiden senantiasa memberikan kesempatan kepada menteri untuk menyampaikan. Ada yang beda atau tidak, atau apapun lah disampaikan di rapat. Tapi begitu selesai rapat ya sudah. Aman lagi, damai lagi ya. Iya. Semuanya menjalankan pekerjaan sesuai dengan koridor masing-masing. Wih, luar biasa. Saya biasanya kalau rapat-rapat himpunan begitu sok-sok galak aja sih. Tapi tidak ada isinya. Kalau saya ya maksudnya. Kalau Bu Retno gimana? Rata-rata gimana sih suasana rapat kabinet itu? Serius, tentunya kalau rapat serius, tapi tegang enggak. Dan yang lebih intens sebenarnya bukan kalau rapat paripurna pasti ya semuanya hadir dan sebagainya. Semua menteri itu ya? Semua menteri hadir, tapi kalau presiden kan sering sekali mengadakan rapat-rapat yang sifatnya terbatas, tertutup dan sebagainya. Nah, disitulah justru momen yang kita betul-betul bukan adu pendapat ya, tapi ada satu isu, coba kita lihat, kita bahas rame-rame, terus kemudian presiden memutuskan memberikan arahan dan itu tektoknya tuh enak banget. Ini oke, saya kalau ini begini dan sebagainya. Jadi enak banget. Kalau berdiskusi dengan presiden dan setelah itu presiden memberikan arahan, oke, jalan. Pak Hanif? Ya kan ada beberapa macam rapat ya kalau di kabinet itu ada ya paripurna tuh yang lengkap tuh sidang kabinet paripurna. Ada juga yang terbatas ini topik-topik tertentu dengan kementerian-kementerian yang terkait, kementerian lembaga yang terkait. Tapi ada juga yang sifatnya rapat intern. Rapat intern ini yang lebih flow-nya mungkin jauh lebih yang tadi seperti dibilang Bu Menlu. Jadi dari sisi suasana jauh lebih interaktif karena ini memang nyari solusi dari persoalan-persoalan. Kadang-kadang kan suka nggak terduga Pak Jokowi itu agak keras dan membiarkan wartawan merekam atau mendapatkan gambaran Pak Jokowi sedang menunjukkan tidak suka akan satu kebijakan gitu. Itu sempat kaget nggak kalau tiba-tiba Pak Presiden tuh sedikit menunjukkan emosi? Mencekam itu yang saya bilang. Seneng amat sih kata mencekam. Kalau mencekam sih enggak seperti yang dibilang Bu Menlu. Jadi ya serius pasti. Kadang kita juga dalam banyak rapat juga ada ketawanya, ada apa. Siapa yang paling lucu di kabinet? Itu nggak bisa didefinisikan ke orang sih ya, itu momen. Nah kadang ada momen misalnya yang kadang membuat semua orang bisa siapa yang suka telat rapat kabinet? Kira-kira yang telat malam ini siapa? Oh, ada Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Menko Info nih mau diteggelamin. Enak aja. Ibu, thank you so much sudah hadir. Silakan Bu. Aduh, keren banget warna ungu, my fave. Tadi kan ada acara lain. Atas bawah sama. Tatunya dong, tatunya. Wes keren.
keren. 5 tahun yang lalu juga gambar itu muncul. Masa diundang Rosiana Silalahi mau kita kalah keren yang nggak mau. Ya. Aduh, saya tegang sekali nih duduk sampingnya Ibu Susi ini. Kenapa? Takut ditenggelamkan, saya kan potongan. Saya potongan kayak kapal begini. Baik-baik, kalau baik-baik enggak. Tapi tadi saya dengar katanya ada yang suka terlambat, nggak hadir. Itu yang suka yang terlambat malam ini. Bener nggak, Teguh? Selain terlambat apa? Apa? Nggak bisa suruh duduk diem. Oh, betul. Iya kan? Kalau nggak bisa diam tuh Bu Susi ada, aduh sayang saya nggak siapin videonya. Kadang-kadang menteri itu kan harus udah berdiri berbaris untuk kalau pelantikan pejabat negara kan. Bu Susi itu dengar pasti nggak bisa diam. Kan bukan anak sekolah, kalau anak sekolah duduk begini. Anak sekolah. Berarti selalu ada aktivitas ya? Selalu gerak nggak bisa diam, bener kata Bu Retno. Pernah nggak Bu tiba-tiba lagi rapat kabinet tiba-tiba udah di parkiran gitu? Sampai segitunya ya? Udah dipecat dari dulu kali sama Pak Jokowi kalau itu. Di parkiran sih enggak, tiba-tiba di laut aja. Tadinya kan saya rapat kok di sini gitu. Kalau bolos rapat karena ke laut, ya. Tapi karena Terus ada tugas kelompok berarti. kecil loh. Sebelum rapat kabinet kalau paripurna tiba-tiba ada beberapa orang hilang. Para ahli hisab. Ya, termasuk Rahasia. termasuk 2 orang di sebelah kanannya Bu Retno nih. Siapa? Kalau dia pura-pura enggak. Apalagi kalau ada istrinya atau anaknya. Takut. Kata Pak Yonan tadi ada klub istiqomah. Katanya yang takut istri di rumah. Ikatan istri. Ikatan suami. Takut istri di rumah. Kalau di rumah. Kalau di rumah. Istiqomah ya. Nah, kalau di rapat kabinet tadi mau tanya, tapi siapa yang menteri yang paling, kalau di kita kan ada nih karyawan yang paling bandel, Iya. yang suka melawan, Betul, sering ditegur biasanya. sering itu. ditegur. Menurut Bu Susi siapa? Boleh kok nunjuk diri Yang sendiri. pasti bukan saya. padahal sebenarnya nggak usah ditanya gitu. Enggak kok, bapak tegur saya sekali saja. Sama 5 tahun. Selebihnya tidak. Gak pernah ditegur lagi ya? Ya. 1 kali saja. 1 kali saja. Siapa Pak? Baru diantara. Kalau berantem saya ya, berbeda pendapat ya. Benar gak pernah ditegur? Tegur sekali saja. Tapi kalau berantem, iya. Iya. Ya udah kerja dilanjut Bu ya. Kerjaan Rosiana ini. Kerja kan belum selesai. Aku juga kaget. Suaranya mirip loh. Aduh. Kenapa Ri? Tidak, itu tadi pakai baju putih mau dipanggil jadi menteri kan? Itu tapi pasti beban sekali dia itu. Yang tadi teman yang tadi ini dia pura-pura menjadi RI 1 kan, tapi menghadapi menteri yang bukan bong-bongan. Untung saya tidak ada di posisi dia ya. Maaf saya ini Manusia. ini sebenarnya saya punya tugas tapi karena saya lupa. Masih magang Iya ya itu saya. kan tugas kamu. Iya, Udah lupa. Emang masih dikurangin nih kayaknya transferannya. Ya, nanti nah, ini ada sebuah papan bertuliskan pernah atau enggak pernah. Nanti akan kita bacakan beberapa kalimat statement. Nanti kalau misalnya pernah atau tidak tinggal diangkat. Enggak pernah. Oke. Oh, belum ya? Belum. Memang kalau Menteri Tenaga Kerja bertenaga sekali ya. Termasuk dalam bermain game ya. Kalau Menteri Tenaga Kerja merangkap pemuda dan olahraga? Menteri Tenaga Kerja Ya itu dia Panjang menunjukkan sekali ya. cuma badannya saja. Ini tidak ada.
Aku fisik. Olahraga kan badan saja. Tenaga kerja juga kerja saja. Ini tidak ada. Punya kolega menteri kayak Bu Susi kelar hidup kita ya. Jadi Sumpah. kalau yang nenggelimin kapal, emang kalau nenggelim kapal pakai ini. Pakai ini itu. Bukan. Loh, gua kagak nenggelamin kapal. Yang nenggelamin kapal tuh TNI, Polri, Kejaksaan. Nggak pakai ini ya? Aku perintah. Tambah nggak pakai itu. Lo bisa perintah jenderal itu mesti pintar. Mantap, tepuk tangan buat Susi. Kayaknya kita sudah mendapatkan gambaran siapa yang sering debat di rapat kabinet ya. Gambar sudah tahu sama tahu ya. Baik, kita langsung Iya dong, Rik, mulai ayo. gamenya ya. Nanti saya akan membacakan sebuah kalimat. Kalau pernah silakan ditunjukkan ke kamera yang pernah. Kalau nggak pernah ditunjukkan ke kamera yang nggak pernah. Pertama, pernah kesal dengan sesama menteri? Pernah nggak kesal dengan teman sesama menteri? Ayo Bu Susi. Bu Susi. Bu angkat dong Bu. Saya jujur. Tidak mau bohong. Bu, tanya dulu keselnya sama siapa? Sama siapa Ibu Menteri? Ada, nggak usah diomongin. Inisial. Enggak ada. Kadang itu, kadang ini. Ya biasa saja. RM. Kesel-kesel ya biasa. Bu Retno kayaknya terkejut sekali ya. Jangan-jangan saya nih. Kita friends ya Bu ya. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ular menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Oh, kalau yang cewek-cewek menteri mah kompak. Kompak ya, dong. selalu kompak, Oh, serikandi, kalau serikandi. perempuan, women support women. Betul. Kesel itu kan tidak berarti kesel mean gitu tidak. Tidak. Ngerti nggak Min? Kesel saja. Min. Min itu. Madrasah Ibtidaiyah Negeri udah. Bapak saya Madrasah. Ibtidaiyah Negeri. Bapak saya di sana dulu guru soalnya. Jadi saya tahu ya. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Pokoknya ada, tapi tidak Ada. perlu dikasih tahu siapa. Karena kadang-kadang berubah-ubah juga. Hari ini kesel sama si A, besok kesel Nah, sama Ibu si B. Bu Susi emang lagi kesel lihat muka lu, udah deh. Ya, kesel Ayo, kesel cepetan. kalau dibully. Tapi misalnya, tadi habis kan ya. ngangkat nggak pernah Soalnya saya. kan mereka biasa bully aku gitu loh. Nah itu ini juga nih kerjaan. Kadang sepatu. Oke. Tas dulu dong. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pernah nggak tidak setuju dengan pendapat Pak Presiden? Ya. Pernah nggak tidak setuju dengan pendapat? Kadang. Ya. Ayo. Pernah? Tidak Ayo. setuju dengan pendapat Pak Keputusan Presiden? kalau udah ambil keputusan nggak harus. Ayo. Ini keputusan ya. Kalau pendapat Ini keputusan ya. Keputusan ya. Ayo kerja. saya jujur. Kerja. Kerja kok main terus. Ari, next. Sekedar tidak setuju pernah ya. Yang ketiga. Ah ini nih penting. Tidak sependapat. Tidak sependapat. Betul, Ya. betul. Boleh itu Kita kalau tidak itu. boleh tidak setuju. Tidak sependapat. Boleh. Tapi tetap setuju. Ya. Agak susah dijelaskan itu ya. Kalau sudah keputusan kita harus menyetujui. Betul. Kalau masih pendapat lagi diskusi ya tidak apa-apa. Oh, kalau yang tidak memahami itu bayangkan saja kalau kita diajak makan, kadang-kadang kita tidak setuju tapi kita sependapat aja ya, ikut-ikut aja itu biasanya. Ayo. Ya, 3. Pernah tidak kelaparan waktu ikut perjalanan presiden? Aku enggak. Soalnya bagian di Karena luar saya negeri. selalu bawa makanan. Tapi
Ini bisa cerita sih singkat. Kalau udah Yang ikut daerah, perjalanan ya. Pak Jokowi itu Panjang gokil katanya, banget ya. katanya. Dan bisa makan siang tuh baru jam 3, bener kan? Betul. Jadi kadang-kadang kita mesti bawa apa di kantong gitu atau ajudan suruh bawa. Karena Kalau saya- pasti telat kan Mas Hanif juga. Itu tergantung hari juga. Saya pernah itu, saya lupa itu acara kedua ya. Jadi pagi ada acara, lalu acara yang kedua sama beliau. Terus kemudian pikiran saya, wah ini panitianya pasti udah nyiapin makan siang dong. Nah begitu nyampe sana saya udah cek dulu tuh, karena saya belum makan pagi. Udah begitu habis acara itu acara berikut sidang kabinet. Nah kita kalau tidak ikut rombongan presiden kita bisa telat. Jadi akhirnya begitu habis acara tidak belok ke tempat makan, tapi langsung bablas Langsung, ke istana. Rupanya saya baru ngeh, itu hari Senin dan presiden puasa. Iya memang rata-rata status kesehatan para menterinya Pak Jokowi ini asam lambung dan mah. Oke, next. Selanjutnya, ketika rapat kabinet, nih dalam rapat kabinet, pernah nggak ngantuk atau bahkan ketiduran? Lapar pernah, ketiduran pernah ya, bapak-bapak ya. Karena ini nggak bener ini. Bu Susi nggak pernah ngantuk. Nggak Kalau pernah. kantuk memang wah. Itu termasuk pengalaman yang termasuk apa? Kalau ini pernah lumayan tidur, banyak. aku lihat. Nggak ada kalau tidur. Saya ada teori, jadi Aku kalau banyak koleksi kalau foto-foto kawan-kawan. Banyak. kayak gini, kalau ngantuk Mbak Rosi, jadi kalau ngantuk itu saya ambil makanan. Jadi makanan itu kan agak jauh, terutama kalau sidang kabinet paripurna itu agak jauh tempatnya. Nah kita ngambil ke situ, taruh, dia suka ngikut nih. Jadi akhirnya kita agak nyemil pelan-pelan. Karena kalau yang pas di, terutama yang ruang apa, yang kayak di hall begitu, itu di depannya tidak ada makanan, makanannya jauh. Oh. Jadi kalau nyemil itu kan bisa hidup, Tapi kalau nggak ke menurut belakang. Pak Hanif nggak benar ya Bu Susi nggak pernah ngantuk? Enggak Apa? ngantuk. Bu Susi. Enggak ngantuk, soalnya Bu Susi Tapi ke belakang ngomong mulu. terus. Bu Susi diskusi terus, jadi enggak ngantuk. Enggak ngantuk. Nggak pernah diam soalnya, jadi nggak pernah gerak. diam, gerak terus. Terus ya. Selanjutnya kita akan mengulik soal sosial medianya para menteri. Ini yang penting. Kami kembali sesaat lagi.